Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas tentang tindak pidana perbankan dalam materi hukum perbankan. Masalah tindak pidana di bidang perbankan, masalah ini menjadi topik yang tidak bisa ditinggalkan apabila kita membahas hukum perbankan. Bahwa hukum perbankan tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum. Juga menyangkut kaidah-kaidah tertentu yang membuat sanksi guna mendorong ditaatinya ketentuan tersebut, sehingga akan terkait dengan hukum pidana. Istilah tindak pidana di bidang perbankan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, menentukan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar terang-terangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Hukum pidana di atas dijadikan suatu pegangan dalam membahas tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan menurut Dr. Anas Muhammad Jumhana, sarjana hukum, membedakan tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan undang-undang perubahannya serta peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam undang-undang itu sendiri. Adapun tindak pidana di bidang perbankan terdiri dari atas perbuatan-perbuatan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank, sehingga perbuatan tersebut biasanya diancam juga dengan ketentuan pidana yang termuat di luar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Meningkatnya tindak pidana perbankan dari segi pelaku kurang hati-hati dalam pelaksanaan administrasi perbankan. Dari segi kondisi perbankan selalu menutupi apabila terjadi suatu pelanggaran hukum untuk menjaga nama baik bank, karena bank merupakan lembaga kepercayaan. Bila bank kebobolan, itu merupakan suatu aib yang tidak boleh diketahui nasabah, pelakunya dirahasiakan, bahkan permasalahannya tidak diselesaikan melalui jalur peradilan, dan merupakan faktor pendukung berupa kolusi. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Unsur-unsur kolusi yaitu adanya kerjasama yang melawan hukum dan adanya pihak yang dirugikan. Tipologi kejahatan perbankan berupa penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan, penggelapan dana-dana masyarakat, penyelewengan atau penyalahgunaan dana-dana masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan, dan bahkan pencucian uang. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/118, Keputusan Direktur tanggal 25 Januari 1995 tentang kriteria perbuatan tercela bagi orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank. Dalam ketentuan pasal 3 dari surat keputusan tersebut mengatur bahwa pihak-pihak yang terlarang untuk menjadi pemegang saham dan pengurus bank, yaitu pihak yang dinilai terlibat dari atau bertanggung jawab terhadap terjadinya penggelapan atau manipulasi merugikan bank, transaksi fiktif, kolusi dengan nasabah, perselisihan intern, praktik usaha di luar pembukuan bank, window dressing, penilaian yang keliru, kerjasama yang tidak wajar.
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tindakan debitur yang memberikan keterangan secara menyesatkan, sebagaimana diatur di dalam pasal tersebut yang berbunyi, setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan sehingga terjadinya perjanjian fidusia, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 49 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi, anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang yang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat-surat wesel, surat-surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atau dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan diberikannya dana yang melebihi batas kreditnya pada bank. Objek tindak pidana bank: pelanggaran perkreditan, misalnya menyangkut pengajuan kredit dengan agunan fiktif, maka penanganan kasusnya digunakan ketentuan pasal 378 atau pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan kartu kredit, penanganan kasusnya menggunakan pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi. Pengenaan pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran perbankan menggunakan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pengenaan pidana pokok dan pidana tambahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan mengenai pidana terhadap perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi hanya mengenakan pidana berupa penjara kurungan. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan sanksinya merupakan denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai akibat tidak dipenuhinya ketentuan dalam undang-undang. Penyampaian teguran-teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, larangan turut serta dalam clearing, pembekuan kegiatan usaha baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa cabang, bahkan adanya pencabutan izin usaha. Terima kasih, mudah-mudahan materi ini bermanfaat.